Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan di job yang selanjutnya. Untuk video kali ini saya akan menggabungkan dua job sekaligus dari job 3 dan job 4. Kita mulai dari job yang ketiga atau gambar ketiga. Gambar sudah terlihat seperti pada layar yang akan kita buat dan ukurannya adalah seperti itu. Bisa dilihat secara baik pada layar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung kerjakan di job yang ketiga. Oke, seperti biasa kita masuk ke part karena kita akan membuat satu buah bagian dari benda. Kita masuk part, kita klik part. Setelah kita masuk ke tampilan part, untuk kali ini kita buat dari pandangan atas, maka kita pilih top plan. Kita normal tuh terlebih dahulu supaya kita mudah dalam penggambaran. Lalu klik kanan lagi pada top plan dan pilih sketch. Setelah itu kita buat rectangle dengan center rectangle. Kita buat di tengah pada koordinat. Buat asal terlebih dahulu, lalu kita tentukan ukurannya. Bagian atas kita buat menjadi 100 mm dan bagian samping kita buat menjadi 65 mm. Setelah itu kita fitur terlebih dahulu, kita extrude sketch kita dengan tinggi yaitu 85 mm. Lalu centang. Langkah selanjutnya, kita akan melubangi bagian depan atau bukan melubangi, kita akan membuat cowakan di sini. Kita klik bagian atas, kita normal tuh terlebih dahulu. Kita klik kembali, lalu pilih sketch. Kita bikin rectangle lagi, namun kali ini dengan menggunakan corner rectangle. Kita pilih corner, kita tempatkan di ujung kiri bawah, kita tarik hingga menyentuh garis di sebelah kanan. Setelah itu kita buat ukuran di bagian kirinya menjadi 20 mm. Enter. Saya ulangi, maksud saya 25 mm. Oke. Setelah itu centang, kita masuk ke fitur. Untuk kali ini kita karena akan membuat cowakan di sana, kita tidak menggunakan extrude boss, kita menggunakan extrude cut untuk pemotongan. Kita lihat pada bagian isometrik, maka dia akan memotong bagian yang kita kehendaki. Untuk bagian yang akan kita potong, di sini kita bukan 85, melainkan 50 mm. Enter. Maka kita hanya akan memotong 50 mm. Lalu centang di sana. Oke. Bagian depan yang tadi kita sudah sketch terpotong dengan ukuran yang kita kehendaki. Setelah itu kita masuk ke bagian depan yang di bawah di sini. Kita normal tuh. Kita klik kanan di sini lalu pilih sketch. Karena kita akan sketch bagian sini. Kita pilih corner rectangle kembali. Kita tempatkan di sini dan di bagian atasnya. Oke, kita lakukan smart dimension dengan bagian garis dan pinggir. Di sini itu mempunyai jarak 30. Begitu pula di bagian kanan. Di sini juga mempunyai jarak 30. Setelah bagian kanan dan kiri sudah ditempatkan jarak 30, kita centang, lalu masuk ke fitur, lalu kita gunakan extrude cut. Kita ubah pandangan kita menjadi isometrik.
Kita potong 50, tidak masalah, kita centang. Maka bagian kita yang depan sudah terpotong. Langkah selanjutnya, kita masuk ke bagian sebelah kanan, kita klik di sini, lalu kita normal to, kita klik kanan di sini, lalu pilih sketch. Hal yang sama, kita gunakan rectangle dengan corner rectangle. Kita pilih di bagian sini dan sini. Kita smart dimension, ukur menjadi 10 mm. Lalu bagian samping kanan dan kiri, kita ubah jaraknya menjadi 12. Bagian kanan sudah, kita masuk ke bagian kiri. Kita masuk bagian kiri. Kita masukkan kembali 12. Setelah itu kita centang di sini, masuk ke fitur, lakukan extrude cut. Kita buat isometrik supaya lebih jelas. Oke, untuk pemotongan yang sebelah bawah di sini, kita bisa panjangkan dengan tanda panah. Panjangkan melebihi dari ukuran 100. Lalu kita centang. Maka bagian bawah sudah terpotong. Pekerjaan selanjutnya adalah kita akan membuat potongan di bagian atas. Kita klik di bagian atas, kita normal to, kita klik kanan, lalu sketch. Kita buat kembali corner rectangle di sini. Kita pilih di bagian ini dan sini. Selanjutnya, kita buat ukuran di sebelah kiri dengan panjangnya yaitu 20. Lalu di bagian jarak kanan dan kiri, di situ ada jarak 25 mm. Kita centang. Sebelah kanan juga kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan 25. Setelah itu kita centang di sini, masuk ke fitur, lalu lakukan extrude cut. Untuk pemotongan, kita ubah pandangan kita menjadi isometrik. Yang perlu diperhatikan di sini, kita tidak potong sampai bawah, tapi kita punya ukuran pemotongan yaitu 40 mm. Kita centang terlebih dahulu supaya terlihat pemotongannya, lalu kita centang kembali. Ya, benda yang kita buat di job 3 sudah jadi. Begitu tutorial di job yang ketiga. Setelah ini kita lanjutkan di job yang keempat atau gambar yang keempat. Langsung saja kita masuk ke gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambar di job yang keempat. Ini adalah benda jadi dari yang akan kita buat. Dan selanjutnya adalah ukuran dari benda yang keempat. Sudah terlihat di sana. Ada bagian bawah, bagian potongan, dan bagian atas. Langsung saja kita masuk ke tutorial pengerjaannya. Oke, kita lanjut di gambar keempat. Seperti biasa, kita masuk ke part terlebih dahulu. Kita klik part. Oke, setelah di tampilan awal, pekerjaan kali ini kita kerjakan dengan menggunakan pandangan depan atau front plane. Kita klik front plane, kita normal to, kita klik kanan di front plane, lalu pilih sketch. Untuk pertama, kita gunakan center rectangle untuk pekerjaan kita. Kita buat di tengah koordinat, lalu tarik ke kanan. Dan baru kita beri ukuran.
Ukuran yang pertama itu 32 mm. Dan ukuran di bawah kita masukkan 50 mm. Setelah itu kita lakukan fitur, lalu pilih extrude. Untuk extrude kali ini kita masukkan 75 mm. Oke, benda yang bawah kita sudah jadi. Selanjutnya kita membuat potongan di bagian depan sini dengan cara klik, lalu kita pilih normal to, klik kanan di sini, lalu pilih sketch. Kita buat line dengan sembarang di sini, lalu pilih ke sini, lalu kita tempelkan. Kita beri ukuran dari tengah ke bawah. Dia mempunyai ukuran 16 mm. Lalu dari kiri ke ujung itu dia punya ukuran 9. Begitupun sama dengan bagian kanan, dia mempunyai ukuran 9 mm. Lalu kita centang, kita pilih fitur. Karena kita akan melakukan pemotongan, kita masukkan dengan menggunakan extrude cut. Kita ubah pandangan kita ke isometrik supaya lebih jelas. Pada bagian sini kita hanya akan memotong sebesar 36 mm. Kita klik enter atau centang. Bagian potongan sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat bangun yang ada di atas dengan cara kita buat menggunakan front plane. Kita normal to terlebih dahulu. Kita klik front plane, lalu kita sketch. Lalu kita buat garis. Dari sini tarik ke atas, tarik ke samping, lalu miring ke bagian bawah kiri di ujung, lalu kita tarik kembali ke titik awal kita. Setelah itu baru kita beri ukuran. Yang pertama ada di bagian kanan, yaitu dia punya tinggi 24 mm. Lalu di bagian atas juga sama 24 mm. Yang terakhir di bagian kanan, garis yang di kanan dengan jarak 12 mm. Oke, setelah itu kita baru buat fitur, lalu extrude. Kita ubah pandangan kita ke isometrik. Panjang pengerjaan kita extrude-nya yaitu kita masukkan 24 mm. Lalu centang kembali. Oke. Bisa dilihat di layar gambar yang keempat untuk pengerjaan tutorial kali ini sudah jadi. Begitulah tutorial untuk pengerjaan gambar ketiga dan gambar keempat atau job ketiga dan job keempat. Silakan bisa dipraktekkan dan dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke job yang kelima dan keenam. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.